Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Bapa kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh diterangi dengan Roh Kudus dalam pertobatan setiap hari dalam kehidupan beribadah kami, untuk selalu melekat kepadamu. Apapun keadaan yang tercipta dan terjadi saat ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan berjanji akan selalu menjaga memelihara kami sampai kepada kesudahannya. Kami bersiaga selalu dalam Maranatha supaya kami tidak kedapatan bercacat celah, sehingga kami boleh memelihara iman dan percaya kami yang setia kepada Yesus Kristus sebagai pengantara kami kepada Pencipta yang terang itu, di dalam kasih Roh Kudus yang selalu senantiasa menerangi kami dalam pertobatan dan cinta kasih kepada Yesus, sehingga kami boleh mengerti, memahami karya-Mu dan kebaikan-Mu untuk dunia ini. Biarlah jiwa-jiwa diselamatkan dan semua pertobatan terjadi melebar ke seluruh dunia ini, sehingga Injil diberitakan dan nama Tuhan dikenal di seluruh dunia, baik bangsa-bangsa yang belum mengenal atau mengaburkan Injil, ataupun mereka yang mengekang Injil, sehingga Injil itu akan tetap berjalan di dalam terang, sehingga semua tak ada yang tersembunyi lagi, baik bangsa-bangsa yang dalam kekelaman, baik bangsa-bangsa otoriter, semuanya pasti akan dilawat Tuhan. Ketika Roh-Mu Kau curahkan, tak ada yang bisa mengelak dari semua ini, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta alam, Tuhan semesta, Tuhan Israel yang mengasihi semua bangsa dalam kebaikan, supaya semua manusia bertobat dan hidup dalam kasih, kekudusan, dan juga pertobatan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, menyembah ilah-ilah yang tidak dapat menyelamatkan, ilah-ilah yang hanya bisa menghancurkan dunia ini dengan kekejian, yaitu ilah-ilah yang tidak dapat menolong, tetapi ilah-ilah lain yang hanya bisa membuat manusia hancur dan berkeping-keping menjadi debu dan tidak bisa selamat dari hukuman. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kami semua anak-anak-Mu akan selalu mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang, sehingga semua karya Tuhan Yesus Kristus diterima di dunia ini dalam pertobatan dan kasih setia damai sejahtera Tuhan. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari 2 Tawari 36 ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat dengan perikop Raja Yoahas. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 31 hingga 35, yang demikian bunyinya: rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim saudara Yoahas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih, biarlah kami selalu segarkan jiwa dan rohani kami dengan firman-Mu, karena kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Tanpa jeda, di setiap detik kami memanggil nama-Mu. Kami percaya Tuhan selalu membantu kami dalam segala keadaan kami, untuk menguatkan kami menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia ini, baik dalam hal rumah tangga, fisik kami juga yang kadang lemah, kadang sakit, tapi kami percaya Tuhan selalu ada dan menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan, membuat kami merasa bahagia. Tuhan masih mengasihi, mengampuni, memberi kekekalan dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh hidup dalam pertobatan setiap hari untuk menjauhi semua larangan-larangan-Mu, agar kami tidak jatuh terus dalam dosa, supaya kami berubah, diperbarui setiap hari. Bagi kami Kristus adalah hidup dan Kristus adalah mati kami. Kristus adalah segalanya bagi kami, yang memegang segala kunci kerajaan di dunia ini dan juga di alam maut, di mana Tuhan telah menang atas segala kuasa kejahatan di dunia ini, sehingga kami boleh menang dan jadi terang dan lilin bagi dunia ini. Agar kami dapat hidup di dalam firman-Mu, biarlah kami semua diberi hikmat dan pengertian untuk jangan saling hujat menghujat, caci mencaci, debat berdebat, karena ketika Tuhan marah kepada orang-orang yang memperebutkan kerajaan itu, karena Tuhanlah yang berhak untuk mengatur semuanya, bukan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mengatur Tuhan di dunia ini. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita tidak bisa
menilai Tuhan sampai sejauh dan seluas mana kasih-Nya, seluas mana hati-Nya, tetapi kita hanya dapat menerima kasih karunia itu di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang mencoba membenarkan diri, bahkan merasa paling benar di dunia ini, justru disitulah letak kesalahannya, karena dia ingin melebihi Tuhan dari segala yang ada. Dia ingin menjadi orang paling benar, menjadi orang yang paling suci, bahkan bisa menilai Tuhan sesuai caranya dia sendiri. Tuhan tidak bisa dideteksi oleh manusia, baik oleh otak manusia, perkataan manusia, atau apapun itu, karena Tuhan lebih dari apa yang kita kira. Tuhan luas, jauh, dan maha. Karena itu setiap manusia yang bisa menerangkan Tuhan berarti dia lebih dari Tuhan. Karena apalah manusia jika dia lebih dari Tuhan? Apalah manusia jika dia lebih dari Sang Pencipta? Karena tidak ada bisa manusia yang bisa menguraikan atau menjelaskan Tuhan itu seperti apa, bagaimana juga perbuatan dan kasih dan rencananya 1000 miliar tahun yang lalu, bahkan 1000 miliar tahun ke depan. Rencana dan perbuatan Tuhan tidak ada yang dapat menyelaminya, seperti dalamnya laut dan samudra. Karena manusia hanya bisa melihat, bisa membaca, menerangkan, tetapi tidak bisa mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dan rencanakan, ataupun Tuhan proses dalam hidup ini. Karena setiap detailnya Tuhan itu hanya Tuhan sendiri yang tahu. Kita sebagai manusia, wajiblah kita itu hanya bersyukur, boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberikan dirinya untuk pengampunan bagi kita. Tuhan yang benar-benar berkuasa, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Karena jika kita bisa menerangkan bagaimana Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana hati Tuhan, itu sebenarnya kita sudah lebih dari Tuhan itu sendiri. Karena itu sebagai manusia Tuhan, kami minta ampun kepadamu, ranah kemuliaan-Mu, ranah kebijaksanaan-Mu, ranah kuasa-Mu, tidak ada yang bisa mengatur Engkau. Karena semua manusia bisa menafsirkan ini itu, tetapi mereka tidak dapat menyelami Engkau sampai sedalam mana. Karena setiapapun kami tidaklah lebih dari Engkau. Kami hanyalah ciptaan-Mu, kami hanya bisa berkata jika diberi pikiran bebas. Karena itu pikiran yang bebas ini kami gunakan bukan untuk saling berdebat, untuk saling sesat menyesatkan, tetapi untuk membangun iman yang kuat di dalam Kristus, supaya kami tidak terjebak dalam jebakan Batman. Artinya, jika ada orang yang ingin menguji iman kami dengan satu perkataan, sehingga semua tercerai-berai dan bertengkar, berdebat, dan itu mendatangkan tertawa iblis di neraka, sehingga banyak jiwa-jiwa menjadi marah dan bukannya percaya tetapi malah sesat. Karena itu Tuhan, kami mau agar anak-anak Tuhan yang sudah belajar ataupun menjadi misionaris ataupun apologet itu harusnya bersatu, bekerja sama untuk menghancurkan iblis itu, bukan untuk membuat mereka tertawa. Karena jika ada satu orang yang berkata tentang satu jebakan perkataan, justru disitulah letaknya kita harus sadar dan bertobat. Jangan terjebak dalam jebakan kegelapan ataupun jebakan Batman, sehingga kita semua tidak tercerai-berai dan bertuduh-tuduhan, berdebat, sehingga saling bertengkar, saling mencaci, padahal kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus harusnya saling membangun iman, bukannya terjebak dalam seorang yang tidak percaya dan ingin menguji kita, sehingga kita dijebak, sehingga kita diketawai, dijebak dengan hujatan, dan bahkan kita bisa dihancurkan. Karena sebuah lubang jebakan iblis akan menjerat kita kepada permusuhan. Tuhan tidak pernah berkenan kepada permusuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kegelapan, sehingga kita semua disesatkan karena satu perkataan orang. Dan kita seharusnya tidak berdebat dengan orang yang tidak percaya, tetapi kita lebih baik mendoakan mereka agar mereka percaya, karena itu ranahnya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka terus-menerus hidup di dalam kegelapan dan tidak mau percaya, itu sudah bukan masalah kita. Kita akan terus mendoakan saja, kita akan terus memberikan kepada mereka penginjilan yang benar dengan kasih, bukan untuk sesama kita yang percaya saling berdebat, bertengkar, caci mencaci, hujat menghujat, sehingga kita semua jatuh. Karena yang Tuhan inginkan adalah kesatuan hati, tubuh, jiwa, roh kita dalam Kristus, bukan untuk saling sesat menyesatkan sehingga iblis tertawa, sehingga pekabaran Injil berhenti dan
Harusnya tidak begitu, tetapi kabar Injil akan tetap diberitakan dengan kasih, bukan dengan debat, bukan susat menyesatkan dan hujat menghujat. Bangunlah iman dalam kekudusan, sehingga semua orang menjadi percaya, dan bangunlah iman dengan kekuatan, bukan dengan debat dengan orang-orang tidak percaya, yang sungguh pun mereka sudah melihat, percaya pun mereka tidak. Itu adalah kekerasan hati yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Jauhi perdebatan dan pertengkaran, karena perdebatan dan pertengkaran ataupun hal-hal yang tidak berkenan untuk menjebak iman kita, jangan kita bisa terjatuh karena itu adalah satu jebakan, sehingga kita semua akan menjadi cemoohan dunia. Tetapi Tuhan tidak akan berkenan kepada hal itu. Tuhan justru akan membongkar kebobrokan semua hal. Karena itu, apapun yang kita percayai, apapun yang kita imani, selama itu tetap di jalan Yesus, di jalan lurus, di jalan salib, selama percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan pernah Tuhan marah. Tuhan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya, sekalipun banyak orang yang belum mengenal Dia secara sempurna, baik Bapa, baik Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi untuk percaya pada satu hal saja itu sudah mendatangkan sukacita dan berkat bagi surga. Karena nantinya Tuhan sendiri yang akan menjelaskan kepada kita semua untuk mengenal dirinya secara utuh. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami anak-anak-Mu untuk hidup di dalam terang-Mu selamanya. Dunia ini tidak hancur hanya karena perkataan satu orang yang menjebak iman kami. Sehingga kami semua akan selalu tetap berdiri teguh di dalam Kristus, sekalipun banyak penghujat di dunia ini yang mencari celah untuk jatuh ke lubang yang sama seperti mereka, karena mereka tidak mengenal, bahkan tidak percaya, bahkan mencari-cari cara untuk menghancurkan anak-anak-Mu. Karena Tuhan tidak pernah berdamai dengan kegelapan, Tuhan tidak pernah berdamai dengan yang namanya kebencian dan hujatan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Para apologet semua, para misionaris, pekerja kerajaan Allah di muka bumi, bersatulah. Jangan sampai hancur hanya karena jebakan Batman atau jebakan iblis ataupun orang-orang penghujat untuk membawa Anda kepada perdebatan, pertengkaran yang tiada ujung-ujung dan akhirnya. Karena itu tidak akan membawa kita kepada kebenaran sejati hanya dalam Yesus Kristus. Karena itu kita tidak boleh mencari celah ataupun masuk ke lubang Batman, karena mereka semua senang dengan pertengkaran dan penghujatan kepada Tuhan kita, sehingga mereka semua akan membawa kita kepada kegelapan. Jangan sampai terjatuh, saudara-saudara. Yakinlah iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Yakinlah bahwa kita semua telah diberi kebenaran dan kita semua sudah di jalan lurus. God bless apologet, God bless misionaris, God bless pekerja kerajaan Allah di muka bumi. Maranatha, datanglah Bapa segera dalam kemuliaan-Mu, sehingga semua orang bertobat dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam terang ilahi-Mu, dalam Roh Kudus, dan Bapa yang selalu mengasihi semua kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Saudara-saudaraku, yakinlah bahwa iman kita tidak salah. Apapun yang menjadi perdebatan, jangan ikut-ikutan. Kita semua lebih baik kita banyak-banyak berdoa, membaca Alkitab, bertobat, membenahi diri kita, hidup dalam kekudusan. Jangan membawa kita dalam perdebatan, karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi jagalah iman kita dan percaya kita kepada Kristus Yesus, karena itu adalah pertobatan yang sejati. Dan tetaplah di jalan lurus, karena Yesus Kristus masih membuka pintu bagi saudara dan saya. Pertobatan itu akan mendatangkan sukacita surga. Bukan perdebatan, pertengkaran yang membuat sukacita surga, tetapi pertobatan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.